Oke teman-teman, kali ini gue bakalan buat video tier list uh, Hero Dragon Ball Universe Warriors Without Dragon sebelum hero-hero baru keluar ya teman-teman. Jadi gue bakal memperkecil tiernya dimulai dari S, A, B dan seterusnya. Tapi gue akan lebih fokus ke tier S atau tier A ya. Atau juga nanti gue bakalan kasih tier SS yang bakal bisa dipakai di late game atau di game-game akhir ya, atau game yang udah lama ya. Nah teman-teman, pertama itu kita mulai dari elemen dark dulu ya teman-teman. Pastinya ini adalah hero-hero yang bagus dan juga ini pastinya banyak dipakai oleh para sultan. Terutama saya juga pakai. Nah, untuk pertama itu saya akan bahas si Vegeta ini ya, si Vegeta yang material art. Ini saya kasih tier S. Kenapa? Karena dia DPS murni ya teman-teman. Ini sangat sakit ya. Ini bagus buat apa namanya DPS. Dan juga kalau dia ngekill dia bisa attack lagi ya. Ini. Jika musuhnya terbunuh dia bisa attack lagi ya. Nah, itu bagus. Tapi yang kurangnya di sini adalah dia rondenya 4 cooldownnya teman-teman. Makanya ini saya kasih tier S, tier yang cukup bisa dipakai sampai akhir game ya teman-teman ya, bisa dipakai lama. Ini udah cukup bagus ya DPS-nya, jadi teman-teman bisa pakai ini untuk yang main tipe martial art ya. Ini bagus ya, ini tier S. Dan ini yang satu lagi berikutnya adalah Zamazu ya, teman-teman. Ini Zamazu juga tipenya martial art. Dan ini yang paling penting, teman-teman. Kalau teman-teman harus perhatikan skill pertamanya, dia cooldownnya 2 ronde. Dan dia bisa ngasih efek dead seal. Jadi ketika musuh hero-nya mati, dia akan ngasih ngeheal tim kita, teman-teman. Dan ini penting ya. Dan juga apa namanya, combat damage resist daripada si musuh yang kena dead shield, dia akan berkurang 20%. Jadi ini seperti support ya teman-teman, DPS support. Dan ini pasifnya juga bagus, crit rate. Dan ini skill yang ketiganya teman-teman, skill aktif. Ini juga bagus ya. Ini bakal nyerang hero musuh di bagian belakang. Nah, aku kasih contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya uh, apa namanya, si Zamazunya ini ada di sebelah sini teman-teman. Bentar. Zamazunya ada di sebelah sini. Dia bakalan nyerang ke musuh yang ada di satu lane barisnya teman-teman. Jadi di paling belakang dia akan serang. Dan itu jadi teman-teman ini bakal nyerang di barisan paling belakang, satu musuh aja. Dan itu sangat sakit ya teman-teman ya. Itu untuk skill ketiganya. Dan pasifnya yang tadi saya bilang ya, kalau musuh kena dead shield itu bakalan ngasih heal ke teman-teman tim yang hero teman-teman pakai ya. Dan ini bagus banget. Ini saya kasih tier eh, bisa S plus ya. Belum bisa juga sebenarnya sih nggak sampai SS ya, karena nanti ini bakal keganti sama hero baru teman-teman. Tentunya prediksi saya ini bakal keganti sama hero baru, tapi masih dipakai, masih worth it. Ini bagus banget, masih worth it. Makanya saya kasih plus khusus buat dia teman-teman. Kalau yang tadi Vegeta itu S, tapi kalau untuk si Zamasu Absolute God ini tiernya S plus. Dia masih worth it ya. Dan satu lagi adalah Topo. Topo God ya. Dan ini bagus juga. Ini worth it juga. Ini tank pastinya bakal dipakai sampai end game atau late game ya. Ini bagus banget.
Ini dia pertama dia bisa ngasih curse ya. Terus juga dia bisa yang ini yang penting sih teman-teman. Ini adalah skill yang paling penting. Dia bakal ngasih stun. Nah, ini dia. Dia bakal ngasih stun ke hero-hero musuh. Ini bagus banget. Dia juga punya pasifnya bagus, ada def dan immune damage 20%. Dan ini juga sama ya. Dia bakal ngasih curse atau kutukan ke hero musuh kalau attack dia ya. Dan ini saya kasih tier waduh agak susah ya karena ini pasti dipakai ya. Untuk tanknya SS teman-teman, saya kasih tier SS karena ini walaupun murah ya, walaupun sering dipakai dan ini bisa dibeli di rekrut warrior shop ya teman-teman, harganya juga murah 35, itu tetap saya kasih tier SS karena penting banget dan wajib banget yang main dark pakai Topogat. Karena nanti teman-teman, prediksi saya ya teman-teman, nanti bisa teman-teman cross check kalau nanti benar ya. Bakal ada nanti hero baru juga bakal main tipe curse ya atau kutukan ini ya. Dan itu cocok banget sama si Abaddon. Abaddon. Sorry, salah game teman-teman. Sama Topogat. Sama Topogat. Nah, ini bagus banget. Jadi saya kasih tier SS ini, teman-teman. Ini bagus banget. Rekomendasi buat tim dark ataupun juga dipakai buat tim light, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakainya tim light, eh, teman-teman nggak punya Goku SSG, teman-teman bisa pakai si Topogat ini. Ini bagus banget, teman-teman. Tebal juga. Dan berikutnya teman-teman ada Golden Frieza. Nah ini hero support paling bagus tipe debuff ya teman-teman. Ini tier SS, saya jamin ini tier SS teman-teman. Saya jamin ini tier SS dan bakal kepake. Ini nggak bakal keganti sampai akhir pun, ini pasti dipakai teman-teman. Wajib, wajib kalau main dark wajib pakai si Golden Frieza. Kenapa teman-teman? Karena dia bisa nge-heal, terus juga dia bisa ngasih attack dan crit rate untuk tim ya teman-teman ya. Semua all ya teman-teman, semua all unit ya. Jadi nggak ada cuma 3 unit atau 4 unit gitu ya. Nah, kalau dibandingin dengan Kevla, kalau Kevla ini dia juga support bagus ya. Dia juga ngasih attack sama crit rate 10% dan khususnya untuk yang martial arts dia tambah 20%. Nah, sedangkan si Golden Frieza ini dia bisa nge-heal ya, tapi dia nggak bisa ngapus debuff seperti Kevlar. Cuma dia ini attack-nya sama ya 25% ya. Crit rate-nya 10% plus kalau di teman-teman ada hero dark berapa gitu ya, warrior-nya dia nambah 3% ya selama 2 ronde. Nah ini bagus, walaupun dia nggak bisa ngapus debuff, tapi itu nggak berpengaruh banyak. Karena apa teman-teman? Karena di sini dia ada pasif ini teman-teman. Pasif yang paling GG menurut saya. Ini GG banget. After attack action, dispel one layer of non-control debuff dari 3 unit teman-teman dan ditransfer ke musuh. Jadi gini, kalau tim teman-teman kena debuff, kayak misalnya jadi speednya jadi lambat atau ke attack-nya turun gitu ya, di crash attack ya, atau misalnya kena apa sih namanya tuh ya, eh healing band kena nggak bisa di heal atau juga kena armor break ya, itu bisa dihapus ya, dan kontrolnya itu dibalikan ke unit musuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman kena debuff itu dibalikin sama si Golden Frieza tiap kali Golden Frieza jalan gitu ya. Itu bagus banget, ini OP parah teman-teman. Nah yang ketiga, skill ketiganya itu ini juga bagus. Dia bakal ngasih ya, pertama attack turun ya, atau attack musuh bisa berkurang ya kepada 3 hero musuh.
Terus juga bisa nge-ban healing ya, atau musuh nggak bisa menerima healing atau darah, atau nggak bisa di apa sih namanya itu ya, dikasih darah ya lah ya sama supportnya, atau 70% kena armor penetration gitu ya. Jadi di antara 1, 2, dan 3, antara turunnya attack, terus tidak bisa healing, terus kena armor penetration ya, atau armor break ya, itu bisa salah satu ya, random tapi ya teman-teman, random ya, kepada musuh ya, unit musuh ya teman-teman. Dan itu 2 ronde ya, ini OP parah ya teman-teman. Nah ini juga dia speednya kencang juga, ini makanya alasan saya ngasih dia tier SS, wajib SS teman-teman. Nah berikutnya ya, kalau kalau kau Kauliva ya, Kauliva ini ya tiernya saya samain sama kayak si Vegeta. Karena kenapa teman-teman? Karena untuk di awal-awal game dia bagus teman-teman. Tapi uh, apa yang menurut kurang nanti saya jelasin. Nah ini skill pertama dia bisa ngasih stun ya. 40% dia bisa stun musuh ya. Di 2 random ya. 2 random di area tengah ya. Nah terus pasifnya dia crit rate ini bagus sih teman-teman. Bagus banget. Terus ini juga stun bagus ya. Nah ini pasifnya yang skill yang ketiganya. Dia bakal nyerang unit musuh yang darahnya sedikit gitu, paling sedikit. Dan misalnya dia udah kena stun, dia akan nambahin ya, apa namanya, nambahin attack sebesar 20% ya. Dan musuh yang mati itu nggak bisa revive ya, nggak bisa dihidupin kembali gitu ya. Cuman di sini ada this effect one walk with Holy Spirit. Nah, Holy Spiritnya itu kayaknya ada di si ini ya, Guasu ya, kalau nggak salah Holy Spirit ya. Efeknya si Holy Spirit nih ada di sini kalau nggak salah. Dia skillnya mana ya? Shenron God Holy Spirit ya. Atau saya salah baca ya teman-teman. Kalau nggak salah sih nggak ngaruh sama efeknya dia ini. Holy Spirit ya. Harusnya. Oh mungkin saya salah baca ya teman-teman ya. Maaf ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti bisa di cross check lagi. Nah, dan sayangnya ini skill keempatnya teman-teman, skill pasifnya. Every time unit dash in battle recover 10% HP, dan dia ditambahin satu layer ya, Evil Divinity. This layer increase self damage 15% sampai ronde berakhir. Nah dia, if one unit dash multiple times one round, if it will only be counted as one time. It will inherit the effect before death. Nah, King Kai Power, The Great Perform from Hades, is stuck increase attack Kauliva by 15% ya. Dan nggak bisa dihapus. Nah, ini yang sayang menurut saya teman-teman. Ini bagus, tapi sayang. Sayangnya kenapa? Dan bagusnya kenapa? Bagusnya dia naik attack-nya 15%. Dan sayangnya kenapa? Sayangnya syaratnya ini teman-teman. Unit musuhnya harus mati dulu, baru dia nambah attack-nya. Nah, bisa di cross check lagi teman-teman kalau saya salah ya. Jadi kalau musuhnya mati baru dia stucknya si Kauliva nambah. Nah, kenapa saya bilang sayang? Karena di game nanti late game itu bakal susah teman-teman. Hero musuh nggak bakal cepat mati. Dan pasifnya ini nggak begitu worth it teman-teman. Karena dia syaratnya unitnya harus mati, unit musuh. Time unit dash in battle, unit musuh atau unit teman saya nggak tahu ya di sini kehitung atau nggak ada keterangannya. Di sini time unit dash in the battle mati ya. Dia bakalan recover 10% ya. Nah sayangnya di situ syaratnya harus ada yang meninggoy dahulu baru dia dapat buff attack-nya. Itu sayang banget karena kenapa? Karena semakin lama itu gamenya itu hero-heronya itu bakal susah mati, nggak langsung cepat mati. Itu yang bikin sayangnya. Sebenarnya sih OP ininya apa namanya 15% loh. Terus dia juga bisa recover HP ya. Tapi sayangnya di situ. Nah, jadi dia saya kasih tier SS ya. Sorry, tier S gitu. Yang SS ini wajib, ini SS,
ini S plus ya, si Zamasu. Terus si Vegeta ini S juga. Nah, untuk Fusion Black Goku ini A teman-teman. Ini nggak worth it dan ini saya tumbalin juga teman-teman ya. Ini juga saya nggak build karena tier A ini kurang damage-nya, kurang teman-teman, kurang banget ya, kurang. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin nanti ada yang main course kutukan kayak dia kan, Fusion Black Goku sama si Topogat ya, mungkin nanti ada hero yang seperti yang sama main tipe curse tapi dia bisa bisa apa dipakai ya, saya nggak tahu juga. Kayaknya sih tapi menurut saya tetap kurang, ini tier A ya. Dan sisanya udah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Itu untuk elemen dark. Dan elemen berikutnya, nah ini dia. Ini hero counter elemen dark. Nah ini sih mulai dari si Gowasu ya teman-teman. Gowasu. Nah ini saya kasih tier S plus. Kenapa nggak SS? Ya, karena ini walaupun dipakai sampai akhir game, dipakai terus pastinya ya, supportnya ini GG juga. Tapi saya kasih S plus, kenapa nggak SS? Karena dia ya menurut saya teman-teman, untuk ke depan nanti ya akan ada hero yang mungkin lebih bagus dari si Gowasu. Tapi semoga salah. Kalau misalnya saya salah, ini tiernya SS ya teman-teman. Tapi untuk sementara ini saya kasih S plus ya. Bagus, dia bisa nge-heal ya, bisa ngasih efek Shenron Guard ya. Jadi damage yang diterima oleh tim itu akan berkurang ya. Nah, damage resist ya, damage yang diterima tuh ya. Nah, dan HP recovered increase 25% ya. Oke, dia bagus juga. Dia ngasih healing. Terus pasifnya juga nambah healing. Skill ketiganya yang aktif, dia bisa ngidupin teman kita yang mati ya. Gitu. Jadi kalau ada teman kita yang mati, terus si Gowasu ini jalan, dia ngidupin lagi. Itu revive ya. Nah, ini skill ke pasifnya. When performing normal attack, restore HP. Jadi selama dia attack ya, kalau jalan normal attack, dia bakalan nge-heal unit hero teman-teman yang darahnya paling rendah gitu ya, tapi 50%. Nah itu dia, nggak ada yang spesial, nothing spesial, tapi bagus ini sampai akhir game juga bagus, masih bisa dipakai, makanya saya kasih SS. Nah, Jiren Ultra Limit ini saya kasih tier S teman-teman, tier S. Tapi untuk awal-awal ini dia bagus teman-teman. Kalau yang main tipe Nen ini wajib punya juga ya. Skillnya itu dia bisa ngasih decrease attack ke musuh yang attacknya tinggi, paling tinggi ya di tim musuh ya. Dan dia akan berturun sebesar 30% dalam 2 ronde. Dan ini yang penting nih, ini cooldownnya 2 ronde teman-teman. Nah sama seperti si Frieza itu kalau nggak salah 2 ronde. Kenapa saya kasih tier SS? Nah 2 ronde ini penting banget, ini penting ya, perlu dicatat. Cooldown 2 ronde itu hero-hero yang cukup worth it ya untuk di build. Nah ini ada artikel asisten, bentar teman-teman, ini saya buka dulu satu, mudah-mudahan dapat SS. Oh dapatnya yang biasa ya, medit ya, udahlah kita pecahin lagi aja. Nah balik lagi ke si Jiren Ultra Limit, dia bagus, dia 2 ronde cooldownnya. Dan ini teman-teman sakit kalau misalnya teman-teman bisa buildnya, bener buildnya, ini sakit banget asli. Ini bisa kalau dia dipakein ini ya, apa sih namanya, combo ini ya, combo Nen ya ini ya. Ini dalam 2 kali attack itu hero musuh bisa mati teman-teman. Kalau syaratnya, kalau buildnya bener ya. Nah teman-teman kalau mau buildnya bener, teman-teman belajar sendiri gimana caranya gitu. Saya nggak akan kasih caranya karena saya udah pernah pakai, saya udah pernah ngalamin. Ini bagus banget kalau buildnya bener gitu.
Dan ini pasifnya dia juga cepet ya, speed ya. Karena kalau main Tiffany dia itu harus pertama kali jalan ya. Ini catat baik-baik. Kalau main Nen itu dia harus pertama kali jalan. Gitu ya. Mau hero-nya supportnya duluan atau tanknya duluan, dia harus pertama kali jalan dan dia harus sakit teman-teman. Itu yang paling penting ya, harus sakit, dikasih attack ya, damage magic power ya, terus apa nih, concentration ya, damage increase ya 20% ya, terus crit rate ya, speed. Terus teman-teman juga bisa kasih, ntar di sini ada penembusan, ini penting ya. Ini nanti saya salah satu saya ganti, penembusan apa, penetration. Oke, penetration ya teman-teman. Nah, itu bagus banget. Dan yang skill keempatnya itu adalah dia bakal, oh ya, jadi setiap skill dia nyerang musuh, dia bakal nyerang, apa namanya, unit musuh yang ada di dekatnya, yang ada di dekat hero yang dia serang. Istilahnya dia bakal nyerang juga hero yang di samping musuh, yang di samping hero yang dia serang. Ya seperti itulah teman-teman ya. Itu tapi damage-nya 60% aja ya. Tuh, unit di set the target gitu. Itu penting juga. Jadi tapi unit yang di sampingnya ini nggak mungkin langsung mati ya, cuman kena serang aja. Karena damage yang fokusnya itu kepada targetnya. Ini skill ketiganya. Nah, ini sebenarnya yang bikin OP-nya dia si Jiren itu adalah deal 150% damage to all the enemy unit and has 60% chance to dispel all the buff on the target ya. Every one buff it deals additional damage of 5% target is max HP. Waduh, teman-teman, ini OP ya. Ini skill yang OP juga. Dan ini sakit banget teman-teman. Jadi saya jelasin ya. Kalau musuh ada buff, ya bukan debuff ya, buff ya, kayak misalnya tambah attack atau tambah red crit atau dia ada buff apa gitu ya, ini bisa dihapus oleh skill 3-nya si Jiren Ultra Limit. Dan tiap debuff itu dia mengenai 5% daripada HP-nya musuh. Jadi kalau misalnya contohnya si Vegeta atau si Zamasu ya, Absolute God itu punya 3 buff. Yang pertama nambah attack, kedua nambah crit, ketiga atau apalah itu ya, pokoknya 3. Jadi tinggal dikali 3 aja, 5% kali 3, 15% darah daripada si Zamasu ini kena. Plus damage daripada si skillnya Jiren, teman-teman. Oh, OP parah itu. Ini all enemy lagi. Jadi 5 unit musuh yang punya buff, itu buffnya dihapus dan mereka kena tambahan damage daripada HP-nya mereka sendiri, HP musuh sendiri, unit musuh sendiri. Itu OP juga ya. Ini bagus banget. Ini bagus banget dan ini bagus. Makanya saya kasih dia tier S ya. Bisa juga masuk tier S plus lah, tapi nggak SS ya. Ini tier S, S plus atau SS ya, bagus lah. Bukan S plus atau S atau S plus ya, seperti itu. Tapi bukan SS. Nah itu dia Gowasu Jiren Ultra S plus. Ini S plus juga. Kalau ini Son Goku saya kasih S aja karena ya dia tipenya CC ya, tipe CC damage ya. Ini ya saya nggak bakal jelasin banyak ya kalau ini ya, karena saya uh, apa namanya nggak begitu suka ya. Tapi saya kasih dia S aja karena apa, karena sakit ya. Ini masih ngasih efek shock ya skillnya. Dan ini dia nih, cooldownnya 4 ronde, sayang banget 4 ronde. Kalau 2 ronde sih OP parah ini ya. Cooldownnya 4 ronde ya, bisa ngasih shock musuh ya, jadi musuhnya kayaknya nggak bisa keluar critical ya, benar nggak sih? In carry stack attack once it will lose ya, atau nggak bisa attack ya, ya gitulah pokoknya selama 3 ronde ya. Terus apalagi, wah ini speednya pasifnya biasa. Ini deals, oh teman-teman hujan kayaknya, jadi maaf teman-teman kalau ada suara berisik dari hujan ini ya.
gitu. Kita balik lagi. Ini dia skillnya, itu dia damage ya, tipenya AOE, dan dia bisa 45 chain paralyze ya, atau musuh ini nggak bisa bergerak ya, sama seperti stun ya, mirip-mirip paralyze itu. Jadi musuh nggak bisa bergerak selama 2 ronde. Dan kalau musuh dalam keadaan shock, itu tambahan chance-nya 25%. Jadi 60% kalau musuh sebelumnya kena shock gitu teman-teman. Nah itu dia. Dan berikutnya ini adalah using skill throwing enable hasil 50% to upgrade skill. Nah ini dia, skill itu yang tadi saya bilang yang unit nggak bisa kena crit ya. Gitu ya. Jadi kurang bagus sih, cuma ya biasa aja. S lah ini. Ini nanti bakal keganti sih menurut saya. Nah, habis itu ada Kevlar. Kevlar. Kevlar ini dia bagus, dia bisa ngapus debuff unit sendiri ya. Terus ngasih increase attack, terus crit rate juga. Terus kalau misalnya tim kita tuh makainya martial art, itu nambah crit rate 20%. Tapi sayang sekali, harusnya kalau main like gitu atau tipe yang cahaya ini, itu pasti bagusnya cocoknya mainen. Jadi kenapa saya kasih dia S plus bukan SS? Karena targetnya ini martial art ya, bukan tipe nen untuk Jiren. Karena untuk hero tipe cahaya itu yang martial art cuma si Jiren Ultra Limit, Jiren ini ya, Jiren biasa, dan ini masih menurut saya kurang ya. Dan ini kurang, jadi ini saya kasih S plus buat si Kevlar ini ya, karena skillnya bagus ya. Skill pertamanya itu ngapus debuff, ngasih attack, ngasih buff, menghapus debuff, ngasih buff attack, ngasih buff crit ya, terutama untuk tipe yang martial art ya, itu bagus. Nah ini pasifnya juga nambah cepat ya, saya attack 40%, HP dan speed 30%, jadi cepat ya. Jadi si Kevlar ini harus jalan pertama teman-teman kalau di tim cahaya ya, atau tim apa ini, tim cahaya lah atau tim lag ya. Nah terus yang ketiga itu, nah ini dia, increase immune main damage of all unit our unit by 15%. Apply Soulfelt to all our unit and defense the damage taken by all our unit for 2 round. Nah ini teman-teman, ini juga sayang ya, imunnya terhadap main damage. Harusnya sih gak usah main damage ya, kalau imunnya imun terhadap martial art atau main damage, yaitu OP. Makanya dia saya gak kasih tier SS. Kalau kalau misalnya dia imunnya terhadap martial art dan main damage, itu wow OP, bisa jadi SS menurut saya ya. Dia ngasih soul value juga ya, selama 2 ronde ya. Jadi kalau misalnya musuh salah satu nyerang si Kevlar ini, dia bakal ke-share damage-nya gitu. Nah, dia kalau misalnya skillnya 2 ronde ini udah selesai ya teman-teman ya, itu bakal ngasih darah. Jadi kalau shell-nya itu hilang, dia bakal ngasih darah ya. Nah, itu dia itu. Terus pasifnya, nah ini dia, when it dies it will restore HP or unit 20% dan ini cuma berlaku sekali. Jadi ketika si Kevlar ini mati, dia bakal ngasih healing ya ke teman-teman, hero-nya, hero kita teman-teman. Nah gitu. Dan ini hanya berlaku sekali. Habis itu ini hujannya makin deras ya teman-teman ya. Kalau suara saya kan nggak kedengeran ya mohon dimaklumi teman-teman. Berikutnya itu ada apa namanya, Goku ya. Nah ini bagus banget. Ini bagus banget. Ini saya kasih tier S plus juga. Jadi rata ya teman-teman ya. Si Light ini rata-ratanya tier S plus kecuali si Goku ya. Son Goku SSG SS ya. Nah ini penting banget. Skill pertamanya itu ngasih armor penetration. Ini cepet aja teman-teman ya, karena hujan jadi suara saya kurang begitu kedengar ya. Cepet aja. Untuk kali ini saya bahas tier lag
tier list yang like and dark, nanti berikutnya yang air, api, atau daun ya. Nah ini ada skill keduanya, dia HP attack 20% dan crit resistant, bagus juga, jadi anti crit. Dan dia bisa ngasih skill ketiganya pasifnya juga ya, jadi dia cuma satu skill aktif dan yang lainnya itu pasif. Pasifnya itu dia nambahnya crit resistant, terus ngasih 60% crit shield jika dia di attack atau dia diserang justru musuhnya yang kena crit shield gitu. Nah, crit shield itu apa? Yaitu special damage mark ya, dan itu bakalan meledak. Jadi ketika misalnya musuh nyerang si Goku ini, si tank ini, musuh itu bakal kena crit shield. Nah, crit shield itu nggak bisa dihapus ya teman-teman ya, dan dia stacknya bisa sampai 10 gitu. Nah, ketika musuh diserang oleh tim kita, musuhnya punya crit shield, itu bakalan meledak. Meledak itu artinya apa? Crit shield-nya itu bakal meledak, kena damage sebesar 4% HP. Nah, ini cocok banget buat yang tipe main-main ya, main-main damage itu ya. Jadi musuh kena crit shield, kena debuff crit shield, terus kita attack, musuhnya kena damage tambahan daripada 4% HP musuh itu sendiri. Itu bagus banget. Dan ini pasifnya yang keempat ya. Nah ini sama juga ya, dia ketika dia attack atau di attack juga, dia bakal ngasih crit shield ya, dan itu bagus banget. Jadi musuhnya itu kena crit shield ya, stacknya itu sampai 10. Jadi bayangin kalau misalnya musuh punya 10 layer, stack dikali 4%, udah 40% HP musuh. Kalau kena damage itu die. Oke, untuk kali ini videonya cukup sampai di sini. Nah, kalau Jiren nggak usah dibahas, ini tier A ya, tier A menurut saya A+. Itu aja. Jadi makasih teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada nggak setuju atau misalnya nggak cocok sama pandangan dari saya, teman-teman bisa komen dan teman-teman bisa kasih sertain alasannya kenapa gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain video. Bye bye.